Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara sekalian di grup WhatsApp Belajar Islam, yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja semuanya berada. Berjumpa kembali dengan materi pendidikan. Kali ini saya ingin menjelaskan bahwa anak itu merupakan di antara investasi terbesar bagi kedua orang tua di dunia maupun di akhirat. Hal itu berdasarkan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu." Yang artinya, jika manusia itu meninggal, wafat, maka terputuslah amalnya kecuali karena 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir pahalanya. Jariyah artinya mengalir pahalanya walaupun seseorang wafat. Seperti seseorang yang berwakaf untuk pesantren, untuk masjid misalnya. Selama pesantren dan masjid itu digunakan untuk kemanfaatan, maka pahalanya tetap mengalir kepada orang yang bersedekah walaupun dia sudah wafat. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis di atas menunjukkan bahwa keutamaan anak soleh berlaku bukan hanya ketika orang tuanya masih hidup. Ia terus berlaku walaupun keduanya sudah wafat. Hadis di atas pun menunjukkan bahwa seutama-utama amalan anak soleh untuk kedua orang tuanya adalah doa. Karena Nabi tidak mengatakan awaladin solihin yatasaddaqu lahu misalnya, atau anak soleh yang bersedekah untuk orang tuanya. Tapi Nabi mengatakan awaladin solihin yad'u lahu, atau anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa seutama-utama amalan anak soleh untuk kedua orang tuanya adalah doa. Kemudian Ibnul Malak sebagaimana dikutip dalam kitab Aunul Ma'bud, beliau berkata, qayyada bis-salih li'anna al-ajra la yahsulu min ghairihi. Dibatasi dengan kata yang soleh, anak yang salih, karena pahala ganjaran tidak dihasilkan dari yang lainnya. Artinya kalau nggak soleh, maka tidak ada pahala yang didapatkan oleh orang tuanya. Jadi bukan hanya sebatas anak, tapi kita harus berusaha menjadi sebab bagaimana anak itu menjadi soleh. Selanjutnya, berikut ini saya bawakan juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwa anak adalah nikmat di antara nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Di antara bentuk mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan mendidiknya agar dia menjadi anak yang saleh. Di antara dalilnya adalah pertama surah Al-Kahfi ayat 46. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Dia perhiasan yang menjadikan kehidupan kita itu indah. Kemudian dalil yang lainnya adalah surah Al-Isra ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum akthara nafira.
dan kami membantumu dengan harta, kekayaan, dan anak-anak. Dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jadi di antara bentuk pertolongan Allah adalah dengan adanya harta dan anak-anak. Berarti anak dan harta merupakan nikmat yang Allah berikan untuk hambanya. Kemudian dalil yang lainnya adalah surah Asy-Syura ayat 49 ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ardh, yakhluqu ma yasha', yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura, aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, wa yaj'alu man yasha'u 'aqima, innahu 'alimun qadir." Yang artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Dia pula yang menjadikan mandul siapa saja yang dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan seorang putra, putri atau keduanya. Jadi itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa anak merupakan nikmat dan karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Akan tetapi sekali lagi, yang betul-betul karunia bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat adalah yang saleh. Karena itulah Islam pun memandang bahwa anak adalah ujian dan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan, ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Ujian. Maka karena dia ujian, kita harus menyiapkan kemampuan untuk menjawab ujian tersebut. Di antaranya dengan mendidik anak-anak kita. Sesuai dengan firman Allah yang lain atau perintah Allah di ayat yang lain. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini kewajiban kita untuk mendidik anak-anak agar dia betul-betul menjadi anak yang saleh sebagai investasi kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan anak-anak pula adalah amanah yang setiap orang tua akan ditanya pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, "Kullukum ra'in, famas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin, maka akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Fal amir alladhi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Seorang amir, penguasa, adalah pemimpin atas manusia dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka, tentang rakyatnya. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang laki adalah pemimpin atas penghuni rumahnya dan dia akan ditanya tentang mereka. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suami dan anak-anaknya dan dia akan ditanya tentang mereka. Wal 'abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia akan ditanya tentangnya. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ingat, setiap kalian adalah pemimpin
dan akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Tanggung jawab adalah amanah yang akan ditanya pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Anak menjadi investasi yang sangat besar bagi orang tua jika orang tua betul-betul mendidiknya dengan baik sehingga dia menjadi anak yang saleh. Maka tanggung jawab pendidikan pada asalnya adalah tanggung jawab orang tua. Adapun lembaga pendidikan, pesantren dan sekolah adalah lembaga yang ikut membantu dalam meringankan tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, mesti ada kerjasama yang baik antara pihak sekolah atau pesantren dengan para orang tua. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan difahami dengan baik dan bermanfaat. Akhukum fillah, Abu Sumayyah bin Sarbini.